Episode 27. Bersiaplah, karena pertarungan paling emosional di ujian Chunin akan segera dimulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan menyelami salah satu episode paling ikonik dalam sejarah Naruto, yaitu episode ke-27. Di sini, kita akan menyaksikan duel antara dua jiwa yang sama-sama terluka, Naruto Uzumaki dan Gaara dari pasir. Ini bukan lagi sekadar ujian. Ini adalah pertarungan untuk membuktikan eksistensi mereka. Situasi di Konoha sedang kacau balau. Invasi dari desa pasir dan desa suara telah dimulai. Di tengah kekacauan itu, Gaara, yang tubuhnya mulai dikuasai oleh monster ekor satu, Shukaku, dibawa kabur oleh Kankuro dan Temari. Sasuke yang mengejar mereka berhasil menyusul. Namun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan monster Gaara yang semakin liar. Sasuke terdesak, nyaris kalah. Sampai akhirnya Naruto datang di saat yang paling genting. Disinilah episode 27 dimulai. Naruto tiba di hutan kematian. Melihat Sasuke terkapar tak berdaya di cengkeraman pasir Gaara, Naruto tidak gentar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus melindungi teman-temannya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Awalnya, Naruto mencoba menyerang Gaara secara langsung. Tapi, pertahanan pasir Gaara yang otomatis itu benar-benar sempurna. Setiap serangan fisik, setiap pukulan dan tendangan, semuanya berhasil ditahan oleh perisai pasir yang seolah hidup. Gaara hanya berdiri diam dengan senyum mengerikan, menikmati keputusasaan di wajah Naruto. Dia meremehkan Naruto, menganggapnya hanya serangga pengganggu yang akan segera ia hancurkan. Naruto sadar, serangan biasa tidak akan mempan. Dia harus menggunakan kartu andalannya, Cage Banshin nomor jutsu. Dalam sekejap, ratusan klon Naruto muncul, memenuhi seluruh area hutan. Ini adalah strategi khas Naruto. Menyerang dengan jumlah yang luar biasa untuk mengalihkan perhatian dan mencari celah. Ratusan Naruto menyerbu Gaara dari segala arah. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Hutan yang tadinya sunyi kini dipenuhi dengan teriakan Naruto dan suara benturan tubuh dengan pasir. Namun, Gaara tetap tenang. Dengan kekuatan Shukaku yang mulai merembes keluar, pasirnya bergerak lebih cepat dan lebih ganas. Satu persatu, klon-klon Naruto dihancurkan dengan mudah. Mereka meledak menjadi kepulan asap, meninggalkan Naruto yang asli kelelahan karena menggunakan begitu banyak cakra. Strategi Cage Banshin gagal total. Naruto mulai kehabisan napas. Di sisi lain, Gaara mulai berubah bentuk. Separuh tubuhnya sudah tertutup pasir, membentuk wujud kecil dari Shukaku. Matanya yang penuh kebencian menatap tajam ke arah Naruto. Gaara mulai bercerita tentang masa lalunya. Dia menjelaskan kenapa dia ada, kenapa dia membunuh. Baginya, membunuh adalah bukti bahwa dia masih hidup. Dia hidup dalam kebencian dan kesepian yang sama seperti yang dirasakan Naruto. Tapi dia memilih jalan yang berbeda. Gaara memeluk kegelapan, sementara Naruto berjuang mencari cahaya. Naruto terdiam. Dia melihat dirinya sendiri di dalam diri Gaara. Rasa sakit karena dikucilkan, tatapan sinis dari penduduk desa, dan rasa kesepian yang menusuk hingga ke tulang. Naruto mengerti penderitaan Gaara lebih dari siapapun. Tapi, dia tidak setuju dengan jalan yang dipilih Gaara. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti teman-temanku, teriak Naruto. Baginya, teman-teman adalah harta yang paling berharga. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya mengakui keberadaannya. Karena merekalah, Naruto tidak pernah menyerah pada kegelapan. Tekad inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Melihat tekad Naruto yang tak tergoyahkan, Gaara semakin marah. Dia merasa keberadaannya terancam. Dia tidak terima ada orang lain yang memahami penderitaannya tapi menolak jalannya. Transformasinya menjadi Shukaku pun semakin sempurna. Pasir menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk monster akun raksasa yang mengerikan. Ini adalah bentuk sempurna dari Jinchuriki yang kehilangan kendali. Shukaku telah bangkit sepenuhnya. Naruto tahu dia tidak bisa menghadapi monster sebesar itu sendirian. Dalam situasi putus asa, Naruto melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia menggigit jarinya hingga berdarah, melakukan segel tangan, dan membanting telapak tangannya ke tanah. Kuchiyose nomor jutsu, asap tebal mengepul, mengguncang seluruh hutan. Dan dari dalam asap itu, muncullah seekor katak raksasa yang ukurannya tidak kalah besar dari Shukaku. Dialah Gamabunta, sang bos katak dari Gunung Myoboku. Kemunculan Gamabunta benar-benar mengubah jalannya pertarungan. Ini bukan lagi pertarungan antara dua ninja, tapi pertarungan antara dua monster raksasa. Gamabunta, dengan gayanya yang angkuh, awalnya tidak mau membantu Naruto. Dia menganggap Naruto hanyalah bocah kecil yang merepotkan.
Tapi Naruto tidak menyerah. Dengan semangat membara, dia meyakinkan Gamabunta bahwa Gaara adalah lawannya, dan dia butuh bantuan untuk melindungi teman-temannya. Melihat tekad kuat di mata Naruto, dan menyadari situasi yang genting, Gamabunta akhirnya setuju untuk bertarung. Pertarungan monster pun dimulai. Shukaku menembakkan peluru angin raksasa Rendan Kade, sementara Gamabunta membalasnya dengan tembakan peluru air tap Dama. Benturan dua elemen dahsyat itu menciptakan ledakan besar, meratakan sebagian hutan. Pohon-pohon tumbang, tanah bergetar hebat. Ini adalah pertarungan di level yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya di Naruto. Naruto, yang berdiri di atas kepala Gamabunta, harus berpikir cepat. Dia tahu bahwa untuk mengalahkan Shukaku, dia harus membangunkan Gaara yang tertidur di dalam monster itu. Dia meminta Gamabunta untuk mendekat. Dengan sekuat tenaga, Gamabunta melompat ke arah Shukaku, berusaha menahannya agar Naruto bisa melancarkan serangan. Dan disinilah momen puncaknya. Naruto mengumpulkan sisa-sisa cakranya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan sebuah lompatan penuh keyakinan dari kepala Gamabunta, Naruto melesat ke arah dahi Shukaku. Dia melayangkan pukulan terkuat yang pernah dia miliki, tepat di wajah Gaara yang tertidur di dalam pasir. Bangun! Bodoh! Teriak Naruto. Pukulan itu berhasil. Transformasi Shukaku mulai retak dan hancur berkeping-keping. Kedua monster raksasa itu lenyap. Naruto dan Gaara, keduanya dalam keadaan kelelahan total, jatuh dari langit. Pertarungan mereka belum berakhir. Pertarungan terakhir, pertarungan adu fisik dan adu ideologi, akan segera terjadi di tanah. Keduanya terkapar, nyaris tak bisa bergerak. Tapi mereka memaksakan diri untuk bangkit. Dengan sisa tenaga, mereka saling merangkak, mendekat satu sama lain. Gaara bertanya, "Kenapa? Kenapa kau begitu gigih melindungi orang lain?" Naruto, dengan napas tersengal-sengal, memberikan jawaban yang akan mengubah hidup Gaara selamanya. Dia bilang, rasa sakit karena sendirian itu tak tertahankan, tapi karena ada teman-teman yang berharga baginya, dia bisa menahannya. Kekuatan untuk melindungi orang yang disayangi adalah kekuatan yang sesungguhnya. Mendengar itu, Gaara akhirnya mengerti. Dia melihat cahaya di dalam diri Naruto. Cahaya yang selama ini tidak pernah ia miliki. Untuk pertama kalinya, Gaara tidak merasa sendirian. Dia kalah, bukan karena jurus, tapi karena kekuatan ikatan yang dimiliki Naruto. Episode berakhir dengan Gaara yang dibawa pergi oleh Temari dan Kankuro, dengan pandangan yang benar-benar baru tentang dunia. Gimana? Guys, epic banget kan episode 27 ini. Pertarungan ini bukan cuma soal adu jurus, tapi juga adu hati antara dua orang yang sama-sama merasakan kepedihan yang mendalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya setelah invasi ini berhasil digagalkan? Bagaimana nasib Sasuke? Dan bagaimana perubahan pada diri Gaara akan memengaruhi alur cerita ke depannya? Semua itu akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar kalian di bawah tentang momen favorit kalian di pertarungan ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan rekap episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.